Pada saat itu, Raden Kian Santang balik lagi ke Indonesia. Beliau akan tetap berdakwah. Lalu beliau ngasih tahu ke bapaknya, Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi diajak masuk Islam tetap tidak mau. 1 kali tidak mau, 2 kali tidak mau, dan ketiga kalinya tidak mau. Ketika Sunan Rohmat keluar berdakwah, Prabu Siliwangi, beliau dengan bahasa beliaunya sendiri meminta ke leluhurannya supaya ini kerajaan dirubah menjadi hutan. Maka seketika itulah, karena beliau tidak ingin masuk Islam, kerajaan Pajajaran dirubah seketika menjadi hutan. Konon yang katanya terkenal hutan tersebut yang ada di Bogor. Dan akhirnya pulang Sunan Rohmat ke kerajaan. Setelah berubah jadi hutan, beliau memohon ke Gusti Allah supaya bapaknya muncul. Dan setelah muncul di hadapan Raden Kian Santang, berubahlah jadi macan. Dan beliau meminta ke Gusti Allah, "Ya Allah, ya Rabb, ini macan bukan semacan-macannya. Ini adalah bapak saya. Coba supaya dibisakan berbicara." Dan dengan kehendak Allah lah macan tersebut bisa berbicara. Akhirnya, walaupun wujudnya macan, diajaklah oleh Raden Kian Santang yang sudah berubah menjadi Sunan Rohmat supaya membaca 2 kalimat syahadat. Di situ beliau tetap tidak mau dan dikejar, dipukul oleh Sunan Rohmat, lari. Begitu lari, terus dikejar dan sampailah di Garut ke Goa Sancang. Maka berdiamlah di situ lantaran ada alamat. Di mana-mana kalian pengen bertemu dengan bapak saya, coba kalian datang dengan keturunan-keturunan kalian, datanglah ke Sancang. Dan akhirnya pulanglah Sunan Rohmat ke Pajajaran yang udah berubah menjadi hutan. Dan beliau mengambil tanahnya tersebut. Sesudah mengambil tanahnya dan dimasukkan ke dalam peti, dibawa oleh beliau hasil istiqoroh beliau. Ini peti yang sudah ada tanahnya bakal jadi ciri di mana peti ini bergerak. Berarti saya berdiam di situ, bertapa sampai meninggal. Dan dibawalah ke Gunung Tasikmalaya, disimpan di situ selama 1 minggu, tetap tidak berubah dan tidak bergetar. Dan dibawa lagi ke Gunung Kuningan, yaitu Gunung Ciremai. Dibawa, disimpan lagi, beliau bertapa meminta ke Gusti Allah. 1 minggu diam saja, tidak berubah, tidak bergetar. Dan dibawalah ke Gunung Suci Garut. Disimpanlah, baru saja 1 malam ini peti sudah bergetar. Ternyata saya harus berdiam di sini. Dan dirubah godek tersebut menjadi godong. Beliau terus bertapakur dan beliau terus bermujahadah di gunung tersebut. Bukan berarti belum menjadi wali Allah untuk terus menaikkan pangkat beliau dan tidak mau balik lagi ke Pajajaran. Kerajaan-kerajaan diserahkan semuanya ke ahli waris yang lainnya. Beliau tersebut hidup dengan kesendiriannya, bertapakur, tidak ada yang tahu, bermujahadah di Gunung Suci sampai meninggal. Itulah sejarah kisah Raden Kian Santang diislamkan oleh Sayyidina Ali. Dan Raden Kian Santang mengajak ayahnya, Prabu Siliwangi, untuk masuk Islam.